Film kali ini kita akan membahas film Escape from Pretoria, film aktivis politik di mana Tim Jenkins dan Stephen Lee membagi brosur anti-apartheid yang menentang diskriminasi terhadap kaum kulit hitam di Afrika Selatan dengan menggunakan bom berdaya ledak kecil sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Pergilah mereka dengan menyebarkan tas yang berisi bom brosur di berbagai tempat di keramaian. Setelah ledakan terjadi, mereka pun ketahuan dan tidak sempat melarikan diri. Akhirnya mereka ditangkap oleh polisi yang kebetulan sedang patroli di sekitar sana. Tibalah waktu di pengadilan. Tim Jenkins didakwa dengan hukuman 12 tahun penjara sebagai otak dari bom brosur tersebut. Sedangkan Stephen Lee 8 tahun penjara sebagai kaki tangan dari Tim Jenkins. Mereka akan dipenjara di penjara politik Pretoria khusus untuk kulit putih. Sesampainya mereka di Pretoria, mereka diberitahu peraturan-peraturan yang ada di penjara tersebut. Saat sarapan pagi, bertemulah mereka dengan Dennis Colbert senior di penjara Pretoria, melihat pembantu penjara berkulit hitam yang dipukuli oleh petugas sel karena melakukan kesalahan kecil. Saat sedang berolahraga, Dennis Colbert menceritakan seluk-beluk tentang penjara Pretoria. Pada hari ke-23 mereka ditahan, Tim Jenkins mulai menganalisis bentuk kunci pintu sel mereka. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Leonard dan Leonard pun sempat meragukan mereka. Mereka pun mulai beraksi dengan Leonard memancing petugas untuk menghampirinya. Kemudian Tim Jenkins berusaha memperhatikan kuncinya. Kemudian membuat sketsa desain bentuk kunci tersebut. Di hari ke-74, sewaktu sedang piket di workshop, Tim Jenkins mengambil kayu dari sana untuk dijadikan sebagai kunci kayu. Menyimpannya di bagian bawah botol minumannya dan disumpal dengan kain untuk mengelabui petugas sel tersebut ketika memeriksanya. Kemudian botol minuman mereka diperiksa satu persatu, untung saja tidak ketahuan oleh petugas sel tersebut. Malamnya, Tim Jenkins mulai menciptakan satu kunci kayu untuk pintu sel jeruji. Setelah dicoba, ternyata berhasil membuka pintu selnya itu. Pada hari ke-100, di mana mereka mencoba membuka pintu besi sel tersebut, tiba-tiba kunci pintu tersebut patah di dalam lubang kunci. Dengan panik, Tim Jenkins membersihkan patahan kunci tersebut karena petugas akan datang untuk mengunci pintu besi mereka. Leonard dibesuk oleh anaknya, kemudian petugas memarahi Leonard sehingga jam besuk dibatalkan oleh petugas lapas tersebut dan Leonard pun marah. Sedang asik membicarakan ide-ide untuk bagaimana kunci kayu membuka dari luar, tiba-tiba petugas pun datang. Untung petugas sel tersebut tidak sempat mendengar percakapan mereka. Kemudian Stephen Lee dapat ide memakai sapu untuk membuka kunci tersebut dari luar. Ketika di workshop, Tim Jenkins mendapat ide untuk memodif kayu sapunya tersebut. Saat mengaplikasikannya, tiba-tiba kunci kayu tersebut terjatuh. Sontak membuat Tim Jenkins panik. Dengan cepat mengunyah permen karet supaya bisa direkatkan dan ditempel ke kunci kayu yang jatuh tersebut. Keesokan harinya, ketika sedang sarapan, Tim Jenkins menceritakan keberhasilannya membuka pintu kedua. Pada saat sedang berkebun, mereka merencanakan untuk mengubur kunci kayu tersebut di taman. Lalu Stephen Lee memberikan kunci kayu itu ke Tim Jenkins untuk dikubur. Petugas sel yang mencurigai tindakan mereka langsung menggeledah Stephen Lee. Kemudian
menegur tim Jenkin supaya kerja secara mandiri. Tim Jenkin meminta bantuan kepada rekan tahanan yang lain dan pembantu sel tersebut, yaitu Potluck, lalu memberikan kode ke tim Jenkin untuk mengambil potongan koran yang berisi peta daerah Pretoria untuk dipelajari mereka yang sudah diletakkan di tempat sampah. Tim Jenkin menempelkan sabun yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk menggandakan kunci yang lainnya. Hari-hari berlalu, mereka berhasil membuka pintu sampai ke bawah. Tiba-tiba ada petugas datang untuk patroli. Dengan cepat mereka bersembunyi di gudang bawah tangga. Percobaan kunci pun kembali mereka lakukan. Setelah kembali ke bawah, petugas menemukan ada tetesan air. Untung tidak curiga terhadap hal tersebut. Tim Jenkin pun dimarahi oleh kepala sel tersebut karena telat bangun pada pagi harinya karena bergadang untuk membuka pintu sel pada malam harinya. Dirajialah ruangan sel mereka. Kepala sel tersebut menemukan sebuah benda, yaitu kepala kunci kayu, dan menanyakan benda macam apa itu. Untungnya tim Jenkin berkilah bahwa benda itu adalah ganjalan untuk foto. Kunci kayu yang telah dibuat oleh tim Jenkin untuk menghindarinya dari razia, tim Jenkin menyembunyikan di berbagai tempat seperti rak-rak buku, retakan dinding, dan embel laundry. Malam-malam berlalu dengan mencoba membuka pintu sel tersebut tiap malam. Ketika mengecek gigi tim Jenkin, giginya harus dicabut dan dibawalah tim Jenkin keluar untuk dilakukan operasi kecil. Pada kesempatan itu, tim Jenkin memperhatikan cara kerja salah satu pintu elektrik tersebut dibuka. Tim Jenkin meyakinkan para tahanan yang lain untuk ikut bersama mereka kabur dari penjara tersebut. Tetapi para tahanan yang lain tidak mau ikut melarikan diri dengan mereka. Suatu ketika, tim Jenkin memberikan peta daerah sekitar Pretoria kepada Stephen Lee untuk dipelajari. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu mereka untuk kabur dari penjara. Tim Jenkin tetap mengajak Dennis Coburn untuk kabur bersamanya, tetapi dia menolaknya. Petugas sel gendut mengambil sesuatu di gudang dan menjatuhkan penjepit kertas yang sudah mereka persiapkan, sehingga mereka sewaktu di gudang mencari penjepit kertas tersebut yang berfungsi untuk menarik pintu dari dalam sehingga pintu terlihat rapat. Datanglah petugas yang curiga kepada gudang tersebut. Ketika hendak membukanya, untung Dennis Goldberg mengalihkan perhatian petugas tersebut dengan berteriak memanggil petugas sel tersebut. Dengan cepat, mereka keluar dari gudang tersebut dan membuka pintu elektrik. Pada pintu terakhir, sialnya, kunci kayu tersebut tidak berfungsi untuk membuka pintu tersebut. Dengan terpaksa, mereka menghancurkan pintu tersebut dengan sebuah pahat karena mereka tidak punya pilihan untuk kembali lagi ke dalam sel. Setelah berhasil menghancurkan pintu, bergegas mereka memakai pakaian supaya tidak dicurigai sewaktu di luar nanti. Setelah keluar, Leonard dengan gegabah ingin cepat keluar gerbang tanpa memperhatikan petugas bersenjata yang di atas. Setibanya di luar, mereka pun dengan hati-hati supaya tidak ketahuan. Ketika sudah cukup jauh, mereka lari dengan cepatnya. Saat hendak naik taksi, ternyata taksi tersebut adalah taksi khusus kulit hitam. Mereka membayar lebih supir taksi tersebut agar mau mengantar mereka, dan akhirnya mereka pun naik taksi tersebut. Ketika pengecekan pada pagi harinya, petugas sel tersebut tidak menemukan mereka bertiga yang kabur dari penjara tersebut dan panik untuk membunyikan alarm. Mereka menangis haru setelah berhasil
kabur dari penjara Pretoria tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan subscribe channel ini untuk alur cerita film lainnya. Jika tidak suka, dislike dan berikan kami masukan di kolom komentar untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.